Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghaffur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita telah melaksanakan sholat tarawih yang ke berapa ini? 13 ya. Ada yang 14 di sini? Ada. Alhamdulillah. Ada yang 15? Ya ada. Ya. Karena ada juga yang mulainya lebih dulu. Saya pernah baca berita ya. Baik para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, baik 13 atau 14, tahun ini lebarannya katanya akan bareng. Jadi lebarannya nanti bersama-sama. Kalau tahun lalu lebaran Idul Fitri, Idul Adha-nya 2 kali ya. Nah, beda maksudnya ya. Ada beberapa masjid yang memanfaatkan dalam tanda kutip momen itu ada 2 lebaran. Nah, kalau Al-Ikhlas gimana? Jadi ketika 2 lebaran, ini 2 kali. Hari rayanya 2 kali. Gitu ya. Jadi hari pertama ada Idul Fitri, hari kedua ada Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha. Tapi imamnya beda ya. Imamnya ganti-ganti, bukan imam yang sama. Imam dan khatibnya. Tahun ini menurut para ahli, insya Allah Idul Fitri dan Idul Adha bersama-sama. Insya Allah. Tapi kita jangan mendahului takbir saja. Nanti kita nunggu sidang isbat. Isbat itu artinya apa? Oh MK, sidang MK, sidang isbat MK. Ya, menunggu sidang isbat artinya sidang penetapan. Bagaimana penetapannya? Tapi biasanya apa yang diprediksikan para ahli itu tidak pernah salah. Jadi kalau sekarang udah ada WA, udah gak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan rendang udah matang, lebarannya gagal gitu ya. Nah, tahun ini insya Allah enggak ya. Nah, apalagi ada kulkas kan. Nah, rendangnya matang masukin kulkas, bisa 2 hari 3 hari ya. Baik para jamaah yang berbahagia, tapi dengan perbedaan awal Ramadan ini kadang-kadang ada hikmahnya ya. Kadang-kadang ada apa? Hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya bilang sekarang setiap malam itu ganjil. Betul nggak? Iya, malam ini kan malam 13 ganjil kan? Besok ganjil lagi tuh. Bagi yang mulai hari puasanya Senin, besok malam ke-15. Jadi ganjil juga, ganjil terus. Jadi kalau mau nyari Lailatul Qadar itu sebetulnya gampang. Ya, gampang, nggak usah pakai trik, nggak usah pakai apa. Yang penting tiap malam kita taraweh, tiap malam baca Quran, dan amal-amal yang lainnya dilakukan tiap malam, insya Allah ketemu. Satu malam di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Berbeda dengan Lailatul Qadarnya Pak Ustadz Dr. Takidin. Lailatul Qadar maknanya adalah THR gitu ya. Gimana? Lailatul Qadarnya udah muncul belum katanya? Oh belum ya. Maksudnya THR gitu ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada 2 yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah bulan Ramadan, bulan berkah.
dan yang kedua etos kerja selama bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah an-numu wa ziyadah. Kira-kira apa artinya? Berkah itu adalah tumbuh dan tambah. Nah, gitu ya. Kalau masjid ini naik ke atas, nambah ke pinggir, namanya berkah, karena numu ziyadah. Kalau masjid ini kemarin belum ada dindingnya, belum ada ya tahun lalu ya. Saya kaget tadi, kok bagus bahasa gitu ya. Kalau tahun lalu belum ada dindingnya, sekarang ada dindingnya, namanya berkah secara bahasa. Kalau Ustaz Takidin tahun lalu belum punya mobil, sekarang udah punya, berkah. Numu ziyadah ya. Itu ya. Kalau yang tahun lalu belum punya istri, tahun ini punya, berkah nggak? Berkah. Tahun lalu satu, sekarang satu, berkah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi berkah itu adalah numu wa ziyadah. Cuma secara istilah, berkah itu tidak hanya tumbuh dan tambah. Berkah itu adalah subutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan yang diridhoi Allah pada sesuatu. Maka saya pernah baca tuh di Facebook, bukankah semua itu katanya sudah atas izin Allah? Termasuk siapa yang menang DPR itu izin Allah. Bukankah semua ini atas izin Allah? Itu ya. Lalu dijawabnya, iya, semua atas izin Allah, tetapi tidak semua dapat ridho Allah. Kira-kira begitu ya. Sekarang kan suka dipakai dalil tuh, semua ini udah tertulis atas izin Allah. Iya, cuma apakah semua itu diridhoi Allah? Misalnya seseorang mencuri, saya takdir nih ini pencuri, gitu kan? Semua atas izin Allah. Tapi apakah itu diridhoi? Belum tentu. Begitu juga dengan berkah. Tambah dan tumbuh dalam diri seseorang itu bisa berkah, bisa tidak berkah. Maka yang dimaksud dengan berkah itu adalah luzumul khair al-ilahi fi syai', ketika kebaikan itu diridhoi oleh Allah gitu. Misalnya kita naik gaji. Dengan naik gaji itu kita tambah rajin ke masjid. Itu namanya berkah. Dengan naik gaji tambah semangat, berkah gitu ya. Panjang umur, ibadahnya nambah. Kalau nyebutin istri, ada ibu-ibu nggak enak ya. Dapat THR apa tuh? Kita berbagi. Kan umumnya begitu ya. Kita mah dapat THR cuma numpang lewat. Dapat THR ya, bagikan lagi kan. Bagikan ke anak, ke istri, tetangga, saudara gitu ya. Itu berkah. Tapi kalau ada satu kebaikan, ada satu tambahan tidak membuat diridhoi Allah, namanya enggak berkah. Jadi pejabat korup, berkah enggak? Enggak berkah. Itu ya. Jadi anggota DPR tidur mulu misalnya ini ya. Itu enggak berkah. Itu. Jadi sesuatu yang diberikan Allah itu akan menjadi berkah kalau itu membuat Allah ridho. Itu membuat Allah ridho kepada kita. Itu kata kuncinya. Nah, di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah kata Allah. Di dalam hadisnya dikatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Makanya kita sering mengatakan apa? Barakallah. Pernah dengar kata itu? Apalagi di WA suka dengar ya, di WA barakallah. Apalagi selain barakallah? Tabarakallah. Apalagi? Mabruk, mubarak. Nah, ada sering dengar ya itu ya. Cuma kadang-kadang kalau nggak ngerti artinya kan suka lucu. Beda antara barakallah dengan tabarakallah.
Kalau mendoakan orang, barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan. Kalau memuji Allah, tabarakallah, Allah maha memberi berkah. Tabarakallah. Sama dengan saya sering lihat di WA ya, ungkapan qadarullah. Ya, sering dengar ya. Padahal dalam hadisnya kalau tidak salah qadarullah. Bukan qadarullah. Qadarullah. Artinya apa? Semoga Allah menakdirkan. Qadarullah. Gitu ya. Tapi yang kadang-kadang ditulisnya qadarullah. Qadarullah masya Allah. Itu dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia, kata Allah lewat hadis Rasulullah SAW, kenapa bulan Ramadan itu berkah? Alasannya pertama, faradallahu siyamahu, iftaradallahu siyamahu, karena Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Nah, bulan puasa ini memang penuh dengan berkah ya. Berkah ya, bahkan banyak orang yang dapat keberkahan di Ramadan, bahkan yang tidak Islam pun banyak dapat berkahnya. Berkah dunia mungkin ya. Misalnya akhir-akhir ini dengar ada orang berburu takjil padahal tidak puasa. Ya, itu kecilnya ya. Ada orang beli baju lebaran meskipun tidak puasa. Ini mukanya muka tidak Islam, katanya buat apa beli baju lebaran dan sebagainya. Belum lagi para pedagang-pedagang, itu berkah di bulan Ramadan. Pedagang di online maupun offline ya, itu memanfaatkan Ramadan dengan penuh keberkahan. Mungkin minimal keberkahan dunia. Kalau kita apa? Ya kita bukan hanya dunia, tetapi keberkahan akhirat. Apa keberkahannya? Orang yang berpuasa itu adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak puasa. Makanya lisoimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Berkah. Jadi berkah itu bukan hanya berbentuk uang ya. Kebahagiaan ketika kita berbuka ini luar biasa. Tadi jam 6 lewat berapa pas terdengar suara azan, kita minum tegukan, itu luar biasa nikmatnya, luar biasa enaknya, luar biasa segarnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi puasa ini mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan di masjid-masjid saya amati pasti ada takjil, Ustaz. Ya, Pak Haji ya, di masjid. Saya kalau lagi ngisi di tempat lain agak jauh, saya takjilnya di masjid. Enak tuh. Hampir semua masjid itu ada takjil. Nah, itu berarti berkah. Jadi puasa ini penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah menjanjikan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa adalah milik saya kata Allah, dan saya yang akan membalas orang yang berpuasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, kenapa bulan Ramadan penuh dengan berkah? Karena tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka pintu-pintu surga. Kalau bisa melihat surga, itu sekarang surga lagi dibuka. Nah, surga lagi dibuka. Kemudian waktu gelaku abwabu al-jahim. Pintu-pintu neraka sedang ditutup. Jadi kalau di sini ada yang bisa melihat, nah, ada wali misalnya ya, bisa melihat neraka atau surga. Sekarang neraka lagi dikunci. Waktu gelaku abwabu al-jahim. Ini memang senada dengan ayat Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza ja'uha futihat
abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qaulul bala. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika Allah berbicara neraka, orang-orang digiring masuk neraka, ketika bertemu pintu neraka itu pintunya tertutup. Nah, betul, jadi pintu neraka itu tertutup. Sama dengan pintu penjara. Pernah lewat penjara? Minimal di Indosiar itu ada di film ya. Penjara itu ditutup apa dibuka? Dibuka. Penjara depannya ada pintunya itu. Ditutup, Pak. Iya kan? Penjara itu pintunya ditutup, ketika datang orang yang mau dimasukin ke penjara baru dibuka. Setelah dibuka tutup lagi. Itu neraka seperti itu. Jadi memang di dalam ayat Quran itu luar biasa takdirnya. Kan ayat itu, ayat selanjutnya ada tuh, wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Jadi ketika bicara neraka Allah sampaikan futihat. Tapi bicara surga Allah katakan wa futihat. Bedanya cuma wa dan tidak wa. Itu bedanya luar biasa. Kalau tidak wa itu artinya penjara itu dibuka hanya saat ketika orang yang masuk penjara itu datang. Orangnya datang, buka, tutup lagi. Tapi kalau surga, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Dari jauh-jauh hari pintunya sudah dibuka, sudah disiapkan, karpetnya disiapkan. Ayo masuk. Gitu ya. Nah, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka semakin lebar, pintu-pintu neraka dikunci semakin rapat. Itu sebetulnya bisa bermakna kiasan, maknanya adalah bahwa di bulan Ramadan ini peluang untuk amalnya itu sangat tinggi. Itu peluang amalnya itu sangat tinggi. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, yang keempat alasannya adalah watu ghallus syayatin. Di bulan Ramadan setan-setan diikat. Ya, diikat ya. Tapi siapa yang pernah melihat setan diikat? Kita nggak tahu ya. Artinya memang peluang-peluang setan itu semakin kecil. Semakin kecil di bulan Ramadan. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah tertentu ya, itu tempat-tempat hiburan biasanya ditutup misalnya itu ya. Kemudian siang warung makan banyak yang tutup dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan ditutup. Baik setan dibelenggu, baik setan dari manusia maupun setan dari jin. Minal jinnati wan nas. Yang terakhir, kata hadis Rasulullah SAW, kenapa bulan Ramadan itu berkah? Karena fihi lailatun khairum min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sebetulnya ngitungnya gini aja. Misalnya malam ini Lailatul Qadar ya, misalnya. Kemudian Pak Ustadz baca Quran 1 juz, sholat taraweh 8, sholat witir 3. Itu berarti pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa malam? 1 bulan berapa malam? 30. Berarti 1000 bulan 30.000 malam. Artinya orang yang ketika di malam Lailatul Qadar itu beribadah, maka ibadahnya dikalikan segitulah. Kira-kira begitu ya. Maka orang yang keluar dari Ramadan itu memang harusnya kayaumin waladatu ummu. Apa artinya? Seperti bayi baru dilahirkan. Sering dengar ya istilah itu ya.
Kayaumin waladatu ummu, dosanya. Tapi pahalanya adalah seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Bisa dibayangkan, Lailatul Qadarnya aja 83 tahun. Ya kan? Kalau kita balik udah 20 tahun kali 83 ya 1600 insyaallah ya. Masya Allah, itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya itu? Percaya enggak? Percaya enggak? Ya, terserah Bapak Ibu percaya apa enggak kan? Tiap orang beda-beda ya. Nah, bisa percaya, bisa tidak, bisa percayanya tinggi, bisa rendah, bisa sedang, tergantung daripada kita semua. Tetapi yang perlu diingat, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau janji Allah itu jangan ragu. Kalau janji Allah itu jangan ragu, karena Allah itu Maha Agung. Misalnya Allah menjanjikan 30.000 kali lipat, ya jangan ragu. Tapi kalau manusia yang janji, ya jangan percaya. Saya minjem ya 100.000, besok saya ganti 30.000 kali lipat, percaya nggak? Hah? 2 kali lipat aja jangan percaya. Itu ya, karena manusia itu terbatas. Apa bukti terbatas? Banyak sekali. Misalnya saya sering merenung, kalau lagi naik pesawat di atas, misalnya ada presiden, posisi presiden itu tinggi nggak kalau lagi di atas? Kalau dia jatuh karena dia presiden, karena dia bupati, aman nggak? Nggak. Kecil. Manusia itu kecil, sangat kecil. Maka kalau ada janji-janji selain daripada Allah, itu cek betul. Kalau tidak rasional, jangan percaya. Karena saya termasuk korban itu dulu. Saya juga iya ya. Umroh saat yang lain 25 juta, ini 13 juta. Saya bayar. Tidak tipu betul. Jadi baru hanya janji setengah berapa 50% ya. Diskon 100% aja udah, 50% aja udah bohong. Kalau manusia. Tapi kalau janji Allah, insya Allah janjinya tidak akan pernah tidak menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, tadi kan saya ingin bilang judul tentang etos kerja selama bulan Ramadan. Saya baru baca, para bapak ibu jamaah yang berbahagia, ternyata etos kerja itu dalam bahasa Arabnya adalah akhlaqiyatul amal. Etos itu artinya adalah akhlak ya. Apa itu etos kerja dalam bahasa Arab? Al-mabadi allati tu'ad asasan lisuluk al-matlub li afradil mihnah wal ma'ayir allati ta'tamid 'alaiha al-mantiqa fi taqyimi adaihim ijaban wa salban. Jadi etos kerja itu adalah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan sesuatu, prinsip-prinsip kebaikan di dalam bekerja. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada beberapa etos kerja. Misalnya yang pertama adalah al-mas'uliyah. Kita harus tanggung jawab. Yang kedua al-amanah. Amanah apa? Amanah artinya apa? Amanah. Nah, udah bahasa Indonesia ya. Yang ketiga adalah as-sabr. Apa itu? Sabar. Yang keempat husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Baik akhlaknya. Yang kelima at-ta'awun. Apa yang ta'awun? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Apa ta'awun? Kerjasama. Yang ke berapa? 5 as-sidq. Sidq apa? Sidik apa?
jujur. Yang ketujuh, al-itqan, profesional. Ya, ini adalah diantara etos kerja. Bagaimana di bulan Ramadan? Ya, di bulan Ramadan ini harusnya adalah bahwa etos kerja kita itu semakin baik. Jujur, ada lagi etos kerja lain sebetulnya, semangat, disiplin, apalagi semangat, disiplin, kerja keras. Tadi udah kerja ikhlas. Ada kerja keras, kerja ikhlas, kerja apa lagi? Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja manfaat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harusnya seorang muslim di bulan Ramadan harusnya itu lebih giat ya di bulan Ramadan. Meskipun kenyataannya kita kadang kebalik ya. Ya. Terutama misalnya baru beberapa saat bekerja udah capek dan lain sebagainya. Nah, etos kerja seorang muslim di bulan suci Ramadan ini memang harus semakin tinggi. Kenapa? Karena misalnya di dalam ayat tentang Ramadan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Hadirin jamaah yang berbahagia. Memang semua itu ada manfaat dan tidak ada manfaat. Semua itu ada manfaat dan tidak ada manfaat. Misalnya ketika berbicara khamr, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismu wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika berbicara tentang khamar, tentang perjudian, Allah menyampaikan di dalamnya ada manfaat, ya. Ada manfaat nggak? Khamar ada manfaatnya nggak? Ada. Tapi kata Allah, madaratnya lebih banyak. Begitu juga puasa. Puasa ini ada manfaatnya nggak? Bapak Ibu, ada manfaatnya nggak puasa? Ada. Misalnya apa? Sehat. Apalagi? Hemat. Oh iya, hemat. Betul. Makanya 2 kali, biasanya 3 kali ya. Terus dapat THR. Kalau nggak Ramadan nggak dapat ya. Kalau Ramadan dapat THR. Ada manfaatnya. Apakah ada madaratnya? Apakah ada madaratnya puasa itu? Ada. Bikin ngantuk kan? Pagi-pagi ngelekep aja. Itu madaratnya kan? Jadi kewajiban atau apapun ada manfaat, ada madarat. Madaratnya puasa misalnya bikin ngantuk, lemes, ya apalagi yang nggak biasa puasa, lemes. Terus apa lagi? Malas. Nah, itu membuat etos kerja berkurang. Padahal hadirin jamaah yang berbahagia, berpuasa itu tujuannya tadi apa? La'allakum tattaqun. Apa artinya tattaqun? Agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian menjadi takwa. Ini beda nih. Para bapak, para ibu jamaah yang agar kalian bertakwa, bukan menjadi takwa. Apa bedanya? Menjadi takwa, bertakwa. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau menjadi takwa itu udah pakem di situ, berhenti. Takwa itu berhenti di situ ya.
Tapi kalau la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya apa? Agar kalian terus berproses menjadi takwa, gitu ya. Agar kalian semakin takwa. Jadi makanya kesuksesan Ramadan itu adalah setelah Ramadan. Kesuksesan puasa itu adalah setelah puasa. Harusnya memang puasa itu justru menambah etos kerja, meskipun kenyataannya berat. Apa buktinya? Di zaman Rasulullah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Lawannya tidak puasa, umat Islam berpuasa, umat Islam jumlahnya sedikit, tetapi bisa menang, gitu ya. Karena memang kalau sudah biasa puasa, kalau Ustaz Takir tidak biasa, jadi puasa Ramadan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Baik hadirin jamaah yang berbahagia, sudah lebih dari 30 menit. Kita simpulkan bahwa yang pertama, Ramadan itu bulan berkah ya. Nah, saya sering bilang kita buktikan Ramadan ini berkah. Di samping ada THR, kita buktikan keberkahan yang lain, gitu ya. Yang kedua, kita buktikan juga bahwa bulan Ramadan ini justru menambah etos kerja kita, baik etos kerja duniawi maupun ukhrawi. Yang tadinya baca Qur'annya 1 hari 1 juz, sekarang kita tambah misalnya 2 juz. Gak usah banyak-banyak sebetulnya ya. 1 halaman jadi 2 halaman, 1 ain jadi 2 ain. Tambah etos kerja kita, etos ibadah kita, sehingga nanti pasca Ramadan justru semakin terus meningkat. Karena targetnya adalah agar kita bertakwa, bukan menjadi takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.